Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Bros, teman-teman Anda berada. Kita jumpa lagi dalam ini sebenarnya perbincangan politik, perbincangan non politik. Tapi yang jelas kegiatan politik kita di menjelang pesta demokrasi tanggal 14 Februari ini semakin kencang. Dinamika politiknya juga semakin luar biasa. Berbagai manuver-manuver politik yang dilakukan. Kita sebetulnya nggak ngomongin soal malah caleg itu sekarang kelihatannya ini ya Mas, hilang ya Mas ya, kalah sama capres ya. Jadi manuver-manuver yang dilakukan oleh tim dari pasangan capres ini juga sudah sangat luar biasa. Dari mulai konsep, dari mulai sosialisasi, dari kunjungan kemana-mana sampai dengan bagi-bagi bansos. Sekarang di studio Tim Hub Channel ada dua orang yang hadir. Yang dari ujung namanya siapa Mas? Beni. Mas Beni. Ya. Mas Beni Prihadi Waluyo. Ya. Waluyo itu sehat loh. Tapi sehat ya Mas ya? Ya. Baik. Mas Beni adalah sebagai ketua dari sebuah komunitas gitu yang berbasis pada IT. Kemudian di sebelah saya ini siapa Pak? Andriana. So? Andriana. Oh, Mbak Andriana Kartika. Beliau ini alumnus dari Gajah Mada, Fakultas Hukum. Orang kabarnya di kelasnya. Ada kelasnya Mas Ganjar? Iya. Tahun berapa Pak? Tahun 88. Tahun 88. Ganjar 87 ya. Oh, jadi ada kelasnya ya? Iya. Pernah bareng di Mas Ganjar di mana Pak? Di biasa kegiatan-kegiatan senat ya, kebetulan Mas Ganjar waktu itu kan ketua MAPA Hukum di Majestic 55. Tapi saya sering naiknya justru dengan fakultas lain. Cuman dengan Mas Ganjar kami sama-sama menghidupkan kembali majalah gitu Fakultas ya? Hukum. Oke, luar biasa. Teman-teman sekalian, saya akan berbincang dengan narasumber kita ini soal apa ya, pelanggaran. Pelanggaran itu kan Mbak Andriani kan urusan Fakultas Hukum UGM juga. Nanti saya akan tanya. Yang pertama kepada Mas Beni, Mas, manuver pelanggaran yang konon katanya TSN, terstruktur, sistematis dan masif. Sudah Mas, sudah terjadi. Ya, boleh. Terlihat seperti itu. Apa aja Mas? Boleh sebutin kira-kira pengamatan Mas Beni. Jadi ada Pak Lurah manggil kepala desa. Pak Lurah manggil kepala desa. Pak Lurah manggil Lurah. Sebenarnya menurut saya justru dimulai dari awal beliau menaikkan. Gimana? Gimana sendiri itu ya? Ya jadi Pak Lurah dan manggil kepala desa ke kantornya Pak Lurah. Nah, ini kemudian juga disertai dengan berbagai manuver di berbagai daerah, kemudian bukti rekaman-rekaman dari kepala daerah, dari bupati, dari komandan Kapolres, komandan Kodim dan lain. Itu menunjukkan bahwasannya gejala sistematis dan masif ini betul-betul terjadi karena melibatkan unsur-unsur yang semestinya netral. Ini kemudian mereka menjadi terlibat. Termasuk kalau PNS ini juga harusnya netral ya, tapi kemudian terlibat. Nah, cuman bedanya PNS TNI Polri kan PNS punya kewenangan memilih gitu ya. Tapi TNI Polri kan tidak gitu ya. Sehingga yang dilakukan tersebut sebetulnya cukup mengerikan. Karena di era Orde Baru mungkin kejadiannya tidak semasif sekarang ini. Kalau kita lihat di Orde Baru semuanya tertutup. Sekarang ini sepertinya terbuka dan transparan, terang-terangan. Terang-terangan. Nah, itu masih pakai istilah Pak Lurah, nanti nggak terang-terangan. Istilahnya soalnya sekarang sudah umum ya. Jadi
artinya orang mengatakan Pak Lurah itu dikasihnya ke beliaunya ya. Saya masih ke beliaunya. Kemana ya istana lah. Ya istananya Pak Lurah. Oke Mas Budi, pertanyaan saya berikutnya nanti boleh disambung dengan Pak Andriana. Jadi bentuk apa? Bukan pelanggaran ya, tapi salah satu yang dilakukan adalah faktornya adalah netralitas dari penyelenggara atau pemerintah ya yang dikomandani Pak Lurah. Mbak, saya nanya ke Pak Andriana nih. Nanti dilanjut dari Mas Budi. Pak, kalau begini tuh dari aspek hukumnya gimana, Pak? Kita bisa lihat dari awal ya, indikasi awalnya dengan cara beliau menaikkan putranya sendiri itu sudah cukup membuat khalayak terhenyak ya. Karena selama ini orang percaya pada perkataan beliau bahwa kan percaya semua selama ini orang bahwa tidak mungkin anak saya itu kan baru 2 tahun menjadi wali kota segala macam, dan kemudian ada kasus MK seperti itu kan yang saya kalau kami yang dulunya mendukung itu kan kemudian menjadi kecewa, artinya manusia itu yang dipegang kan kata-katanya. Artinya kalau kata-kata seorang pemimpin sudah tidak bisa dipegang, itu sebenarnya kan kita sudah melihat. Artinya terlalu jauh kalau kita melihat dibilang kualitas seseorang, tetapi kualitas pemimpin saja lah. Kalau ada yang mengatakan kita harus setia, saya bilang dari awal saya tidak mau setia pada orang. Saya hanya setia kepada negara ini, setia pada konstitusi. Jadi siapapun juga yang sudah mulai memainkan atau mengutak-utik konstitusi sehingga menjadi sesuai dengan kemauannya, menurut saya dia sudah mulai menyimpang. Pelanggaran pelanggaran konstitusi dimulai dari situ. Iya. Oke, tadi ada pelanggaran netralitas. Apalagi yang memegang kemudian kasus itu adalah orang yang masih kerabat sendiri. Aman. Itu kan secara hukum tidak boleh gitu loh. Seorang hakim itu kan tidak boleh memegang kasus yang ada seseorang yang ada hubungan kekeluargaan dengan dia. Konflik of interest. Nah, karena pasti ada konflik of interest, karena kita tidak mungkin mengalahkan keluarga sendiri, itu kan nyaris tidak mungkin. Oke. Kemudian ada yang saya catat nih teman-teman, yang pertama ada pelanggaran netralitas seperti diungkapkan Mas Beni, yaitu masuk dalam kategori sistematis. Kemudian ada pelanggaran konstitusi. Kemudian Mas Beni melihat apa lagi Mas yang kira-kira yang menjadi pelanggaran? Karena kita tema ini pelanggaran dalam pemilu 2024 gitu kayak gitu. Apa Mas? Ya, yang catatan saya memang pergerakan dari institusi-institusi yang semestinya itu netral menjadi tidak netral. Kemudian yang terjadi selain itu adalah adanya sembako, bansos dan lain-lain yang kemudian itu dipakai sebagai alat pemikat. Ya, dipolitisir. Bahkan ada beberapa yang bansos-bansos sembako yang capnya istana dipegang oleh relawan ataupun kelompok politik gitu ya tertentu, gitu, yang tentu menjadi bukan lagi sekedar indikasi ketidaknetralan, tapi juga ini perilaku curang. Gitu ya, Mbak Andriana mau menambahkan ini? Ya itu tadi Pak, karena kan menurut saya dengan cara di framing membagikannya di bawah baliho pihak-pihak tertentu, kemudian ada capnya segala macam, itu kan juga sebenarnya sudah nggak etis ya. Iya. Mbak, saya punya catatan, Mas Beni, saya punya catatan ya, bahwa sudah 5 kali penyelenggaraan pemilu dari tahun 1999 mulai dari 2004, 2009, 2014, bahkan yang terjadi adalah bahkan sampai 2019. Ini isinya kecurangan, curang terus gitu. Teman-teman sekalian, kalau dalam catatan saya adalah ini yang bicara Pak Mahfud ya. Pak Mahfud ini memberikan keterangan bahwa sudah 5 kali pemilu kita itu isinya curang. Nah sekarang Pak Mahfud mengatakan beda kecurangannya.
Kalau dalam 5 kali kecurangan itu yang curang itu antar pemain peserta. Iya. Terus terutama zaman sekarang ini yang curang siapa? Sekarang ini bedanya kan justru pihak-pihak yang diharapkan masyarakat untuk netral. Oh, justru itu yang diindikasikan melawan kecurangan. Gitu ya. Kalau antar pemain curang-curangan itu masih biasa ya Pak Ferry. Karena itu kan bukan itu saja masalahnya. Kalau menurut Mas Benny, wasitnya ikut bermain. Nah, itu wasitnya ikut bermain. Nah, kalau begitu, apa yang diharapkan dari pemilu kita, Mas Benny, di 2024 ini? Apa yang diharapkan? Kalau isinya curang-curang mencurangi, apa Mas? Ya, sebetulnya kalau saya sih hanya sebetulnya berharap pemerintahan ini bisa berlanjut dengan legowo, dengan dengan baik gitu ya. Namun ketika pemerintah terindikasi melakukan berbagai kecurangan, ya tentu padahal bahwasanya negeri ini tidak boleh hanya bergantung pada orang per orang. Kepentingan banyak orang ini yang harus diperjuangkan. Ya, dari situ kita bisa mendukung bahwasanya memang sebaiknya Pak Jokowi lereh daripada kemudian melakukan berbagai kecurangan seperti itu. Harusnya bisa diperjelas nggak dari Pak Ferry? Harusnya Pak Jokowi gimana harusnya? Maksud Pak Ferry mungkin sumeleh gitu ya, menyadari bahwa negeri ini kan milik rakyat Indonesia ya. Artinya kami ini sayang sebenarnya. Artinya tetap mengharapkan beliau mengakhiri kepemimpinannya itu dengan baik dan meninggalkan legasi yang bagus untuk negeri ini. Oh gitu ya, saya jadi terharu sih. Iya Pak. Mas, kemudian saya tuh sampai ada teman yang telepon nangis-nangis gitu. Kok kayak gini ya Mbak? Dan itu nggak hanya 1-2 orang Pak. Itu teman-teman alumni yang menanyakan, Pak kok kayak gini ya arahnya? Ya saya bilang awal-awal itu ya dilihat aja, kita lihat saja. Wah ini topiknya jadi berubah nih. Tadinya saya mau mengomentari kecurangan tapi malah menghibur Pak Jokowi. Oke, nggak apa-apa. Mas Benny, sebetulnya apa yang sudah dirasakan oleh teman-teman? Menurut saya ini kita ngerasain Pak Jokowi ya sebagai orang yang dulu sangat kita kagumi dan dulu sangat kita bela. Tegak lurus kita. Nah, sekarang Mas Benny apa sih yang dirasakan oleh Mas Benny? Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi mulai dari kapan itu? Kan kita tiba-tiba kok berubah gitu. Nah sebagai salah seorang pegiat gitu, Mas Benny merasakan mulai kapan itu Pak Jokowi punya, dan sebetulnya apa sih yang membuat Pak Jokowi jadi berubah? Jadi tambahkan Pak Benny. Kalau saya sih hanya mungkin melihat segala sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Gimana? Harmonisasi negeri ini dimulai dari keluarga yang harmonis. Nah, jadi saya sih hanya sekedar ilmu titen saja ya. Jadi mulai di tahun 2023 ini kok terlihat beliau kunjungan kerja banyak sendiri. Nah, ini tentu sudah menjadi tanda tanya. Ada apa gitu kan? Nah, tentu ya harapannya sih baik-baik saja. Tapi kemudian yang terjadi adalah disharmoni dalam NKRI ini. Kita bisa menduga ada juga disharmoni dalam kehidupan yang lebih kecil gitu ya. Jadi karena cerminan harmoni yang besar itu ada di harmoni yang kecil. Gitu ya. Wah, saya harus komentar apa? Banyak ya nggak? Mbak, apakah betul ya pendapatnya? Enggak, maksud saya begini. Mas Benny merasakan apa sih yang membuat Pak Jokowi itu berubah? Misalnya terus membuat manuver apa sehingga kok tiba-tiba terus kita semua terhendak kaget gitu loh. Apa katanya betul Pak Jokowi minta 3 periode? Nah, kalau kita dari beberapa elit yang ada memang
ada permintaan 3 periode. Jadi dari situ kabarnya kan, ini saya merujuk pada elit-elit politik, anggota DPR yang kemudian mereka bikin pernyataan itu, intinya kegagalan untuk mendukung 3 periode di Mahkamah Konstitusi yang kemudian dan kabarnya juga Bu Mega tidak setuju dengan isu 3 periode itu, membuat Pak Jokowi sepertinya lepas dari PDI dan kemudian melakukan manuver sendiri demi kepentingan menyelamatkan kekuasaannya. Tapi kalau menurut saya bukan masalah dinastinya yang mau diselamatkan, tapi ada sesuatu yang kemungkinan besar sedang diselamatkan. Wah, ada sesuatu. Apa sih yang mau diselamatkan oleh Pak Jokowi? Mbak Ajra kan mungkin punya analisis yang berbeda, informasi yang berbeda. Beliau saya pikir lebih tahu karena memiliki informasi lebih besar. Kalau saya sih tidak mau terlalu masuk gitu ya ke ranah-ranah pribadi segala macam. Saya hanya menyoroti tentang aksi beliau sekarang ini sajalah. Iya, gimana? Artinya aksinya gimana? Kemarin-kemarin kan orang banyak menduga-duga gitu ya. Kenapa ini dibiarkan gitu kan? Ini dibiarkan ya apa? Banyak hal gitu yang menurut kita ya harusnya ditindak oleh beliau gitu ya. Tetapi selalu aku nggak mau cawe-cawe gitu kan Pak ya. Oh iya. Tetapi kemudian kan di tengah jalan banyak membuktikan bahwa sebenarnya banyak hal yang beliau ketahui dan sebenarnya juga ada unsur cawe-cawe di sana. Terus apa lagi Mbak yang kira-kira dirasakan? Yang paling sakit hati ini memang ini gitu. Yang paling nyata saya kira justru dari keputusan MK itu. Karena apa? Secara hukum memang Pak Mahfud pun mengatakan itu sudah nggak bisa dikutak-kutik lagi. Secara yuridis itu sudah keputusan yang tertinggi. Tetapi kalau secara etik itu disalahkan. Artinya kemudian si paman itu ada sanksi lah secara moral etik. Tetapi kan keputusannya ini tetap berjalan. Sehingga menurut saya keputusan apapun yang dihasilkan dari sesuatu prosedur yang salah, keputusan itu adalah salah. Jadi dia membawa beban kesalahan konstitusi ya? Akan terbawa terus ya? Iya. Kalau memang secara kode etik itu sebenarnya salah, keputusannya itu walaupun tidak bisa dieliminir, menurut saya itu tetap suatu keputusan yang yang cacat gitu secara hukum. Itu dimulai kemudian dengan langkah beliau saya terkejut juga gitu ya, waktu ibu saya sudah 83 tahun. Dia pernah telepon, coba tengok CNN. Males, saya kadang males lihat ini. Kenapa? Kok beliau malah mengendorse partainya putranya sih, enggak dia. Oh iya. Itu 83 tahun ibunya. Ibu saya bilang gini, kita kan ngalami ya zaman Orba seperti apa. Kita tahu ada partai yang disebut milik penguasa ya, partai rezim saat itu. Tetapi toh beliau tidak pernah mengendorse secara terang-terangan saat itu. Kok sekarang lebih vulgar? Gitu. Padahal beliau masih menjabat. Harusnya nggak usah ada ikut. Kalau memang mengaku itu partainya anak muda ya biar aja anak muda yang bergerak. Nggak usah di-endorse, nggak usah cawe-cawe gitu kan? Itu kan lebih elegan begitu ya Pak. Dan setahu saya anak muda sekarang tuh nggak mau terlalu dikurus-kurus begini, karena saya juga punya anak remaja ya. Teman-teman sekalian, saya agak tertarik dengan statementnya Mas Benny tadi. Masalah disharmoni. Disharmoni NKRI apa disharmoni apa? Kan NKRI kita sekarang sedang disharmoni, tidak baik-baik saja kan? Termasuk menteri-menteri yang tersandera, pimpinan parpol yang tersandera. Itu apakah salah satu bentuk dari itu ya saya maksud tadi. Kenapa itu dibiarkan? Ternyata kan menjadi bahan sandera. Itu apakah itu salah satu bentuk strateginya menurut saya Pak Jokowi dan bukan sama Pak Lurah, Pak Jokowi untuk membuat jalan itu, Mas? Menurut Mas Benny gimana? Iya. Kalau kita melihat track record partai pendukung, khususnya ketua umumnya, ini mereka semuanya tersangkut kasus.
yang terkait dengan korupsi, gitu ya. Nah, cuman kasus ini kenapa kemudian kesannya tidak berlanjut, gitu ya, baik dari KPK maupun dari Kejaksaan. Ini kenapa ini kemudian tidak berlanjut? Ada apa? Tentu, dan kenapa kemudian ini orang-orang yang terkait KPK dan Kejaksaan ini kemudian dirangkul, gitu ya. Kita juga ada beberapa statement dari Pak Lemhanas, Pak Andi Wijayanto, terkait pembelian alutsista yang selain bekas juga dana yang ratusan triliun itu bentuk fisiknya hanya ada 4 gitu kan yang ditengarai Pak Andi Wijayanto, ada 2 helikopter, ada macam-macam itu ya. Padahal agendanya adalah sesuatu yang banyak. Kenapa itu bisa harganya setinggi itu? Kemudian kita lihat di zamannya Menteri Pertahanannya Pak Yuwono Sudarsono, itu kita pernah mau dikasih Mirat 2005 gratis hibah gitu. Dan kenapa sekarang harganya pesawat bekas yang sudah 26 tahun itu harganya setara dengan F-16 baru. Nah ini. Padahal dulunya hibah gratis. Ini kan orang kemudian melihat ini ada sesuatu yang bukan hanya sekedar korupsi, gitu. Indikasinya kan ini rampokan massal, ini rampokan besar-besaran. Rampokan besar-besaran. Iya. Terus? Ya karena sesuatu yang track record zaman dulu itu hibah kemudian bisa berubah menjadi bayar dan harganya besar. Gitu ya. Itu sih dari Menteri Pertahanan ya teman-teman. Ya. Kalau yang lain-lain? Dari yang lain-lain yang terindikasi kasusnya juga berhenti. Ini juga tentu kenapa Pak Jokowi yang katanya bersih ini mau bergaul dengan itu, gitu loh, dengan orang-orang yang ya tentu malah ya direkrut. Kenapa Mas? Analisanya apa? Ya kalau domba kan kumpulnya dengan kawanan domba. Oh, gitu. Serigala kan kumpulnya dengan kawanan serigala. Gitu ya. Gitu ya. Nah, serigala mau makan domba ya. Nah, iya. Banteng. Oh, nanti terjemahkan sendiri. Mas, Adriana aku bisa menambahkan. Mas, sebetulnya maksud saya gini. Saya kembali ke unsur Pak Jokowi. Saya bertanya pada teman-teman ini. Yang pertama adalah kenapa Pak Jokowi itu bisa se-ekstrim berubah itu. Se-ekstrim berubah yang membuat kita semua kaget. Walaupun ini udah terlambat lah untuk berbicara, tapi ini menjadi sangat menarik karena bermunculan berbagai isu atau apapun gitu tentang Pak Jokowi dan keluarga. Mas, apa sih faktor yang membuat Pak Jokowi itu tiba-tiba berubah seperti yang saya tadi, atau memang itu sudah direncanakan gitu loh, atau sudah direncanakan dari lama gitu. Satu, jadi Mas Benny bisa memberikan sedikit komentar. Kemudian Mbak Adriana, pertanyaan saya adalah, kemana pakar-pakar hukum kita, kemana teman-teman para ahli kita, ketika melihat satu permasalahan ini menjadi permasalahan kemudian misalnya ada pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi, apakah orang-orang pintar di negara ini, orang-orang cerdas, orang-orang yang bersih ini bungkam atau memang sudah dibungkamkan, Pak? Kalau pendapat panjenengan gimana? Atau sudah dibungkamkan dengan miliaran rupiah? Atau orang ada aktivis 98 yang sudah mendapat sekian jika dia tidak membela teman-temannya? Atau karena pengkhianatan? Ini agak serem nih, tahu Mbak Adriana? Kalau mendapat jenengan sebagai akademisi. Ada Pak Mio ya, saya bukan akademisi Pak. Iya, pengkhianat apa? Aktivis itu sering-sering kali kan aktivis sama masih kuliah ya. Oke. Artinya dengan rentang sekian puluh tahun kemudian orang itu memang bisa berubah. Walaupun mengakui tetap memiliki isme yang sama ya. Tapi elan semangat spiritnya itu kan tentu sudah up down-nya itu sudah berbeda-beda. Jadi kita nggak terlalu bisa menyalahkan karena
semua orang pada akhirnya punya kepentingan masing-masing. Walaupun menurut saya harusnya tetap ada yang disebut moral, gitu ya. Itu satu. Kemudian kalau disebut pakar hukum sebenarnya ada Toto Mulya Lubis, kemudian masih ada kayak Bang Henry Yoso segala macam itu tetap bersuara. Sebenarnya saya juga suka pernyataan-pernyataan Cak Islah Badrowi segala macam. Artinya banyak gitu suara-suara yang berusaha tetap meluruskan hal-hal yang kita anggap tidak benar. Tapi kan tetap kewenangan itu ada di tangan mereka-mereka yang berkuasa gitu kan. Mau diingatkan seperti apa kan orang bisa aja tidak bergeming kecuali bila suatu ketika rakyat marah. Menunggu itu. Teman-teman sekalian, saya masih penasaran mengulik dari Mas Dedi. Mas, seberapa besar pengaruh persoalan keluarga terhadap kebijakan pemerintah? Iya. Ini karena kalau pengaruh keluarga sampean itu nggak ada urusannya, nggak ada pengaruh karena kan dia bukan public figure, bukan. Cuman ketika seorang presiden memiliki dalam tanda petik permasalahan keluarga, itu seberapa besar pengaruhnya pada kebijakan pemerintah? Ya sebenarnya nggak bisa dipisahkan masalah keluarga sendiri dan kebijakan pemerintah sendiri. Masalahnya kompleks gitu loh. Jadi masalahnya bukan hanya sekedar masalah keluarga. Jadi kalau kita melihat ada keinginan 3 periode, itulah yang kenapa ada keinginan 3 periode. Itu kenapa tidak cukup dengan 2 periode saja. Nah ini saya juga kembali mengutip dari Tempo, bahwasanya APBN kita terbebani utang senilai 8.000 triliun. Dan ternyata jadi padahal sebelumnya dari 3.000 menjadi 8.000, ada peningkatan hampir 3 kali lipat. Justru di akhir-akhir. Ya. Dan ternyata itu bukan hanya itu bebannya. BUMN juga ternyata dibebani dengan utang yang hampir 8.000 triliun juga. Jadi membangun di mana-mana dengan utang. Tapi utangnya BUMN, gitu ya. Nah ini. Nah kemudian ternyata juga bukan selesai hanya itu saja. Dana pensiun TNI, Polri, PNS ini dipakai untuk pembangunan juga. Yang nilainya 4.000 triliun, sekitar 20.000 triliun dipakai. Nah tentu ini sesuatu yang besar, dari 3.000 ke 8.000 aja sudah sesuatu hal yang fantastis. Ternyata bukan hanya itu gitu loh. Yang ternyata kalau di jumlah total bisa lebih dari 20.000 triliun. Dan tentu kalau dari 8.000 itu sendiri sudah 40% beban utang kita dari GDP ya. Nah, dari situ kita bisa melihat hampir lebih dari 100% kalau ditotal dengan, karena itu semua kan harus dibayar juga, gitu. Harus dibayar, baik itu BUMN. Dan inilah yang kemungkinan beliau nggak ingin diketahui, gitu loh. Ya ingin diketahui. Sehingga kalau beliau lereh, ini mesti akan jadi bom waktu, gitu loh. Jadi karena selama ini yang diekspos hanya yang 8.000. Padahal ada lagi. Ada yang lain lagi. Tadi belum dijawab pengaruh permasalahan keluarga. Karena begini, belum lama ini Santa juga isu yang langsung jadi berita jauh Mas Bobi itu menantunya Pak Jokowi kan juga katanya dalam beberapa media sosial kan kenceng itu soal itu pengaruh. Ya kalau karena itu terbusunya juga kan udah mulai ramai ya, lupa lama atau apa segala macam gitu. Nah kalau dari isu yang Mas Bobinya ini kan sebetulnya juga nggak ada kaitannya ya. Cuman karena kemudian berbagai isu keluarga yang ada ini yang kemudian muncul dan ternyata bersamaan dengan isu yang lain ini memang saling melengkapi gitu, menjadi
satu rangkaian yang sebetulnya tidak ada kaitannya, tetapi menjadi dikaitkan, apalagi kemudian ternyata Bu Lurah pengen anaknya jadi Pak Lurah gitu ya. Nah ini yang jadi masalah gitu loh. Gitu. Dan itu kaitannya menjadi apa? Ya karena ada sesuatu utang yang ingin ditutupi, dan ini kalau beliau nggak bisa 3 periode, ya anaknya yang diharapkan bisa nutupi. Supaya pemerintahan tetap berjalan dan ini safe gitu. Iya. Analisanya gitu ya. Iya. Itu kok jadi ruwet ya masalahnya Indonesia. Aku berpikir, saya Mbak Adriana sebagai orang yang kan kalau lulusan alumni Gajah Mada kan keagama kan? Iya toh? Pak Beni juga agama. Nah, maksud saya begini, Mbak Adriana melihat itu kan jauh ya, Pak Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan, betul ya? Itu juga melakukan kunjungan, kemudian sekali-sekali juga terlihat ada rekaman di media sosial melakukan kampanye ya, kemudian juga secara terang-terangan juga mendukung pasangan 02 gitu kan. Nah, sebagai Menteri Perdagangan itu kan bias, Mbak. Iya. Nah, kalau pendapat Mbak Andriana gimana? Ya saya kira itu dimulai dari kebijakan awal dari beliau gitu loh, yang mempersilahkan semua untuk tetap tidak cuti, ya kan? Yeah. Tetap tidak cuti, sehingga kan tetap bisa menggunakan fasilitas negara untuk menjadi jurkam dari partainya itu kan, sehingga ya akhirnya bias gitu. Yang terjadi di lapangan bias, orang menganggap bukan lagi ini kebijakan pemerintah gitu, seolah-olah itu hanya partai masing-masing gitu. Ya iya kan, dikira itu hanya partainya. Padahal yang digunakan itu fasilitas. Nah, makanya padahal kan kemana-mana kunjungannya juga menggunakan fasilitas negara karena beliau tidak cuti. Makanya dari awal saya sudah bertanya-tanya kenapa kebijakannya justru dipersilahkan tidak perlu mengambil cuti. Oh gitu. Ya termasuk Pak Wali Kota ini bisa keluar kota tanpa melepaskan statusnya sebagai wali kota. Harusnya itu juga dia cuti ya? Harusnya cuti dong. Jadi jangan kemana-mana menggunakan fasilitas negara. Enggak loh Pak, uang sendiri ya. Kalau gitu Pak Presiden juga harus cuti kalau mau cawe-cawe. Enggak. Mestinya begitu. Kita mau pindah kantor ke Jawa Tengah 5 hari Mas. Oh iya, lalu berikutnya mau pindah kantor. Iya. Ya Jawa Tengah ini kunci. Teman-teman sekalian, ada beberapa isu yang cukup menarik yang belum kita gali, tapi nanti akan kita gali. Itu tentang bagaimana ternyata ada indikasi atau rumors lah yang belum tentu juga kebenarannya terjadi konflik internal keluarganya Pak Lurah. Tapi nanti kapan-kapan kalau isunya sudah menguat dan benar, kita bukan bocoran sih, bocor gede. Ya. Kan dimulai dari bocoran. Tapi ini sudah mengatakan walaupun sebenarnya rumor itu juga kalau dari teman-teman yang sudah lama. Cuman kan ini menjadi besar karena masuk ke Tempo. Artinya Tempo kan sebagai media yang selama ini dipercaya orang kan tidak mungkin mengangkat berita yang. Ya selama kita sih berpatokan selama Tempo nggak dibredel berarti berita itu benar. Oh, Mas Tempo, Mas. Kan belum disomasi. Oke. Baik teman-teman, nggak terasa kita udah 20 menit ya. Kita berbincang di sini dan kita akan berbincang lagi pada konteks-konteks yang lebih seram lagi. Itu tentang hal-hal yang juga harus kita kritisi terkait pemilu yang ada di kita sekarang. Terima kasih Mas Beni, Mbak Adriana. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, kita bahas soal isu yang seru-seru, yang lebih, terutama keluarga Pak Lurah. Baik, terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam. Ini Pak, salam kita.